Udah masuk semua ini. Belum semua. Baru 36 ya? Nggak apa-apa, kita langsung diskusi aja ya. Dari nomor 1. Nah, nomor 1 tuh soalnya apa yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian? Kalau menurut aku, berdasarkan Noto Atmojo tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi dengan sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Yang lain ada yang mau nanggepin atau mau nambahin pengertian lain? Kalau aku sendiri jawabannya sama kayak Saka sih. Ini kalau nggak ada sanggahan, mending dilanjut aja ke nomor 2. Iya, sebentar ya. Nah, nomor 2, bagaimana penelitian mendapatkan masalah dalam penelitian? Ada yang mau ngasih tanggapan? Kalau aku itu balik lagi ke pengertian masalah dalam penelitian tadi, kayak peneliti mendapatkan masalah dalam penelitian apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi, kayak gitu. Saya mau menambahkan. Kalau aku sendiri ambil sumber dari James H. Macmillan yang ada 4 itu, dari observasi, edukasi dari teori, kepustakaan sama masalah sosial, situasi praktis sama pengalaman pribadi. Ada yang mau nambahin? Kalau pernyataanku sama dengan pernyataan Mbak Niken sih. Nona juga kurang lebih sama ya. Fikri juga, terus lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, kualitas penelitian dan keberhasilan penelitian sangat ditentukan ketajaman perumusan masalah. Jelaskan pada yang dimaksud ketajaman perumusan masalah dalam pernyataan ini. Ketajaman perumusan masalah, masalah itu mampu mengungkapkan 4 hal, yaitu mengungkapkan isu-isu yang aktual, membuat isu tadi,
implementasi untuk apa masalah dipecahkan melalui penelitiannya, dan memiliki ketingkat kesukaran berkaitan dengan pemecahan masalahnya. Seperti itu. Oh ya, kemudian untuk menurut Mbak Laila Nisa, ketajaman perumusan masalah adalah kepekaan, kesiapan, dan ketekunan seseorang peneliti dalam merumuskan masalah. Seseorang peneliti harus menentukan skala prioritas dengan cara menentukan masalah mana yang harus segera dilakukan pemecahan. Kita lanjut nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu apa yang dimaksud dengan hipotesis dalam penelitian? Izin menjawab. Menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jawaban dari Laila Nisa di kolom chat, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Ada yang mau on mic terus berpendapat? Pendapat menurut Langgeng, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Jawabannya sama kayak jawaban aku ya. Ada yang mau nanggepin? Kalau udah nggak ada, kita tutup aja. Nah, Fikri juga kurang lebih sama. Tiap anak kayaknya kurang lebih juga sama. Gimana? Tiap anak juga kayak kurang lebih juga sama kan jawabannya. Iya, soalnya Intinya hipotesis itu dugaan yang belum terbukti gitu. Karena dia cuma jawaban sementara. iya benar. Aku mau nambahin dong. Ya silahkan. Siapa tadi? Hipotesis dalam penelitian yaitu rumusan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Terima kasih Mawar pendapatnya. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau gitu kita bahas
bahas itu aja tugasnya, ada yang bingung apa gimana gitu? Kalau masih kurang jelas. Maaf, mungkin ada yang bisa jelasin lagi nggak mengenai ketajaman perumusan masalah, karena aku masih kurang ngerti. Makasih. Yuk, siapa yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin Elvina nggak? Mungkin intinya aja gitu, maksudnya inti dari ketajaman perumusan masalah itu maksudnya apa? Mungkin ya, setelah aku baca dari kolom chat, soalnya aku sendiri juga belum sih. Ketajaman perumusan masalah itu, skala prioritas dari peneliti itu dalam menentukan masalah mana yang harus segera dipecahin dulu gitu. Paham nggak, Din? Oke, makasih ya Niken. Iya, sama-sama. Ada lagi yang belum paham? Kita sampai jam 3 aja ya. Oke. Oh iya, sama mau ngingetin buat pengumpulan tugas metode ilmiah itu ke aku. Formatnya itu Word, terus pakai format nama, NIM, nama. Deadline-nya jam 6 malam. Yang belum on cam bisa on cam, mau di screenshot lagi. Nah, udah. Makasih yang udah bisa ikut kelas sore ini. Cukup sekian dari aku. Udah bisa live sih. Terima kasih kembali Niken. Terima kasih Niken. Kasih, Ken. Kasih. Ken. Sama. Terima kasih, Niken. Makasih kan. Terima kasih.